Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ya pun. bersama saya Munjir, host Lampung One Group. Alhamdulillah sore hari ini menjelang malam ya, kita kedatangan tamu istimewa yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah putra asli Lampung, karena nanti dia yang akan bercerita tentang biografi beliau. Tidak perlu saya yang menerangkan karena yang lebih mengerti dari beliau. Cuman kita merupakan satu kehormatan yang sangat luar biasa bagi Lampung One. Ini yang kedua kalinya beliau datang ke podcast Lampung One, namun tempat yang berbeda, yang sekarang di tempat kantor Lampung One yang baru. Silakan Pak. Oh, saya Biografinya. Ya, terima kasih. Ini Kanda Munzir ini, abang kita gitu ya. Ternyata saya sama beliau itu bersaudara, ketua besanan kita nih. Iya. Ya terima kasih, saya setelah diundang ini yang kedua kalinya Bang di Lampung One, dan luar biasa saya ucapkan selamat kepada Lampung One. Ternyata Lampung One semakin maju. Ya amin. Insya Allah semakin sukses, dibuktikan dengan gedung yang baru ini. Amin. 3 lantai, adanya di daerah puncak, di daerah Vietnaman itulah kita. Iya. Nah jadi saudara-saudara sekalian yang pingin berkunjung ke Vietnam, jangan jauh-jauh harus ke Laos dulu, langsung saja ke Bandar Lampung. Iya. Nah di sini sudah disiapkan banyak hal di sini, ada kafe, ada juga homestay, insya Allah Bang nanti ya. Iya, insya Allah. Ya, semoga grup Lampung One semakin sukses dan jaya selalu. Amin. Saya ini Bang, anak kampung. Sana, kalau istilah saya itu sana umbulan. Iya. Lahir di Putido itu mau ke Bandar Lampung aja perjuangan sangat susah ya. Jalanannya rusak, banyak bolong-bolong dari dulu itu. Iya. Seingat saya itu dibuka jalan itu tahun 84-an deh. Baru akses itu bisa masuk ke Putido. Listrik aja masuk tahun 86 87 seingat saya. Begitu ya. Kalau nggak salah 88, iya. Jadi dulu tuh kalau kita pengen nikmatin listrik pakai genset. Saking jauhnya, saking terisolirnya ibaratkan gitu. Sebab sebelum ada jalan akses itu lewat laut orang ke Kota Agung. Tapi alhamdulillah saya juga nggak nyangka, saya menjalankan takdir dari Tuhan. Tiba-tiba anak kampung yang jauh itu senang bulan. Luar biasa. Iya. Tiba-tiba jadi salah satu orang yang dipercaya oleh Pak Jokowi menjadi Dewan Pengawas di BPJS Kesehatan. Tentunya ini melalui proses yang panjang. 6 bulan kami melakukan seleksi gitu ya, seleksi dengan berbagai macam tes dan segala macam. Terakhir itu setelah dari Pak Jokowi disampaikan kepada DPR, dilakukan fit and proper test di Senayan, dan kemudian dilantik oleh Pak Jokowi. Jadi sekelumit tentang anak Lampung sana umbulan. Ya. Gitu. Dari Putido. Dari Putido ya, dari Putido yang tidak asing lagi. Sebenarnya Putido itu luar biasa juga nuansa alamnya. Insya Allah tidak kalah lah, tidak kalah dengan Bali, daerah-daerah yang lain Bali ya. Cuman di situ infrastruktur jalan saja yang harus mendukung, sehingga akses itu baik dari kota Bandar Lampung ataupun dari luar ke Bandar Lampung bisa aksesnya ke Putido, menyentuh ke Putido, karena itu bisa menghubungkan sampai dengan Kelumbayan, Bung ya. Iya betul. Nah itu. Jadi Putido itu, jadi kita ngomong kampung deh gitu. Ya. Kampung Putido ini kadang-kadang mungkin orang yang anak-anak saat ini, generasi Z mungkin ya, kurang begitu paham mungkin. Nah, Putido itu adalah kampung tua yang mungkin terabaikan. Ya. Nah, harusnya generasi-generasi yang X ini gitu kan memikirkan bagaimana asal muasalnya dulu biar maju gitu. Ya. Gitu ya. Jangan diabaikan begitu saja, iya, dilupakan. Nanti tulahan loh Bang. Ya, nah itu dia artinya kan, alhamdulillah anak kampung, anak dari desa bisa bercokori nasional, yang notabene juga diberikan suatu mandat ya, Dewan Pengawas BPJS. Tentu dalam hal ini apa saja sih Bung tantangannya Dewas itu, karena Dewas itu kan bukan di skop Lampung saja, nasional ya. Iya betul. Apa saja tantangannya, apalagi kita baru saja menghadapi pandemi 19 ya. Alhamdulillah sudah berlalu. Ya mungkin juga ya tantangan itulah yang perlu dijelaskan bagaimana sih supaya khalayak ini tahu gitu ya. Nah jadi gini loh Bang,
Di BPJS itu ada 2 kamar. Satu kamarnya namanya direksi. Ini yang mengatur terkait dengan operasional BPJS. Iya. Nah, satu kamarnya lagi, kalau dalam undang-undang itu bukan kamar, namanya organ. Iya. Kalau bahasa sederhana Kalau setelah kamar, politik kalau kita setengah ini. kamar kata Setengah orang kamar, politik. iya. Jadi organ satunya direksi, organ satunya lagi dewan pengawas. Iya. Jadi ada beberapa tugas dewan pengawas, salah satunya adalah mengawasi kinerja direksi. Salah satu pengawasnya. Kebijakan direksi juga. Terus mengawasi dana DJS dan operasional. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, peranan kami itu di situ. Lalu kita akan ngelihat tantangan pengawas di mana. Nah, kalau tantangan pengawas sebenarnya adalah sederhana aja gitu ya. Karena kan wilayah nasional luas gitu ya. Luas harus kita awasin. Tetapi kita itu bukan sesuatu hal kendala yang berarti buat kita karena memang data pasti akan dimintakan kepada direksi. Yang mungkin yang ditanyakan Abang mungkin ini ya. Tantangan BPJS seperti apa sih gitu pasca pandemi ini gitu ya. Benar. Tantangan kita sederhananya Bang adalah mungkin dulu ya ketika COVID itu peserta BPJS ini kalau sakit-sakit yang kurang berat itu nahan diri gitu kan untuk rumah sakit kurang lebih seperti itu gitu. Benar. Nah, jadinya setelah pasca pandemi ini ya agak mungkin ini ya ribon di banyak yang masuk ke rumah sakit. Benar, ini kan dari sisi pendanaan aja. Tetapi Bang, tidak usah khawatir gitu ya. Kita itu posisinya dari 2021 itu sudah surplus. Kalau nggak salah yang terakhir itu 50 lebih ya. 50 lebih triliun lah. 50 triliun lebih. Itu posisi cash flow kita itu posisi positif. Posisi positif. Jadi kami proyeksikan daya tahan cadangan dana itu kami mampu membayar kurang lebih di 7 bulan ke depan. 7 bulan ke depan. 7 bulan ke depan kita bulan sudah mampu ya. Karena kalau umpamanya disebut dengan surplus itu Bang, kami harus menyiapkan dana 1,5 kali bulan. 1,5 kali bulan ke depan. Itu dihitung baru 0. Nah, kami sudah posisi sekarang 5, sekian bulan. Berarti kan 5, sekian bulan ditambah 1,5 kan 6,5 bulanan ya. 6,5 bulan. Jadi hampir 7 bulan kita sudah siap ya. Siap ya. Cuman memang kita itu sekarang itu kan dimulai di tahun 2023 ini dari awal tahun kita itu sudah menyesuaikan tarif rumah sakit. Tarif rumah sakit. Ya, sekarang tarif rumah sakit dan kapitasi untuk FKTP itu sudah naik berdasarkan daripada Permenkes. Itu kita akan hitung ulang dan mudah-mudahan peserta BPJS Kesehatan tidak usah khawatir gitu ya. Mudah-mudahan sampai di 2024 masih relatif aman ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga sampai di 2024 juga iuran nggak naik. Mudah-mudahan. Iya. Terima kasih Bung. Artinya penjelasannya sangat jelas ya. Insya Allah juga masyarakat kan akan merasa nyaman ya. Masyarakat akan terpenuhi, akan tambah terpenuhi sudah bilang kesehatannya dorong oleh BPJS tentu benar ya. Cuman ada satu hal juga Bung, bagaimana sih strateginya BPJS untuk BPJS Kesehatan untuk menaikkan mutu pelayanan kepada masyarakat? Artinya yang selama ini juga kan kadang-kadang kita kalau bicara masalah mutu ini mohon maaf nih, kadang-kadang juga di masyarakat ini masyarakat awam ya, kadang-kadang mereka enggan menggunakan BPJS-nya karena takut ini opsinya takut karena ada isu karena BPJS tidak dilayani sampai di situ dibiarkan saja. Nah itu tantangan juga bagaimana caranya untuk supaya image masyarakat tuh hilang semua itu. Karena pengguna BPJS-nya kebanyakan juga dari kelas menengah sampai ke atas ini sekarang nih Bung. Luar biasa ini kan. Iya betul. Iya. Jadinya saya tuh gini loh Bang, saya ngeliat bahwa hadirnya BPJS ini kan berkah. Iya. Berkah buat
masyarakat Indonesia bisa kebayang nggak bang? Kalau orang udah kena sakit tuh bang. Iya. Jual sawah, jual rumah. Benar. Ya? Iya, nggak kena krisis. Iya. Iya. Jadi nggak ada artinya uang itu katanya. Iya benar. Dengan hadirnya BPJS dengan biaya yang murah gitu Iya. ya, orang bisa dilayarin kesehatannya. Tapi tentunya kekurangan itu kita tidak bisa menutup mata, kekurangan itu. Tetapi juga sebagai informasi kepada masyarakat, BPJS ini juga bisa menjadi menjadi cerminan daripada penyelenggaraan jaminan kesehatan secara internasional. Secara internasional Ya ya. betul, karena kita tuh percepatan sangat luar biasa. Negara-negara lain itu tidak secepat seperti BPJS saya rasa. BPJS. Karena kita tuh kan dari 2014. Lahirnya BPJS 2014, sekarang 2023, berarti kurang lebih baru 9 tahun ya. Itu kita sudah mengcover cakupan peserta kita sudah di 250 juta lebih orang, Pak. 250 juta orang ya. Orang lebih ya, Pak ya. Jadi kemarin itu berdasarkan data itu kurang lebih sudah masuk di 90 sekian persen dari seluruh masyarakat Indonesia sudah masuk dalam cakupan peserta BPJS. Ini luar biasa capaian. Luar biasa, ya. Ya, karena kalau kita ngelihat di luar negeri seperti Jerman gitu ya, itu sudah ratusan tahun tetapi nggak pada posisi sampai di angka segitu. 90% Dan manusianya secara pesertaan, jumlah kepesertaan ini termasuk yang penyelenggara jaminan kesehatan yang sifatnya sosial terbesar ya. Sangat luar biasa memang. Nah, lalu kaitannya dengan bagaimana sih ningkatin mutunya gitu kan. Ya. Nah, kalau zaman dulu betul bang, ya. BPJS itu kan defisit ya. Iya. Mulai dari 2021 kita sudah Surplus. Positif. Ya. Biasanya kalau punya uang katanya cepet saja itu barang. Ya. Jadinya kita itu bang sekarang di rumah sakit itu sudah berani memberikan uang DP bang. Oh gitu ya. Uang DP. Oh. Ya jadi kalau istilah kata orang-orang ini belum bayar nggak ada itu bang. Benar. Kita bayar. Ya. Karena kan gini prinsipnya bang. BPJS itu kalau dia itu nunggak bang ke rumah sakit atau bayar yang mundur atau terlambat bayar, itu kan kena denda bang, kena penalti. Iya. Nah ini yang juga masyarakat harus paham. Ya. Jadi kalau kita punya duit, kapan harus kita tunda bayar? Benar. Kita akan rugi kena denda. Ya. Makanya kita kasih uang muka bahasa kita. Nah, setelah kita kasih itu, tentunya tuntutan kita adalah tingkatkan layanan. Karena itu adalah fokus utama itu. Iya. Bagaimana caranya? Makanya kerja kami sekarang ya masuk dalam rencana strategis kami. Itu adalah tahun ini sebenarnya peningkatan lain mulai dari kemarin kita bang. Sudah meningkatan lain, sekarang kedua peningkatan yang disebut dengan strategi pengurangan fraud. Fraud itu kecurangan. Tingkat kecurangan ya. Iya. Pelayanan tetap akan jalan, lalu kita tingkatkan sekarang kepada tingkat kecurangan. Dari sisi fasilitas kesehatan. Iya. Karena memang kita sudah berani mengatakan bahwa nggak boleh layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan itu 3 hari pulang nggak ada ya. Dia harus dinyatakan layak sembuh baru pulang. Terus kita juga mengupayakan terkait dengan ini bang bekerja dengan fasilitas kesehatan gitu ya, memperbanyak kerjasama dengan mitra-mitra kita gitu ya. Terus kita juga tentunya mungkin abang pernah dengar nih tahun di awal-awal tahun, karena ini impact daripada tahun 2022 kita putus dengan beberapa mitra ya. Benar. Sebenarnya dampak itu Pak. Karena benar. kita berani mengatakan bahwa bukan hanya kami yang butuh kamu, kamu butuh kami. Benar. Kalau kamu curang, kalau kamu tidak sesuai dengan yang kita perjanjikan, MOU-nya, resikonya kita putus. Kita putus. Artinya yang memutus itu bukan dengan
bukan mitra ya, kita yang Ya memutus kita ya. dong, Oh ya, gitu karena kan. tidak Nah, sesuai karena dengan kan mutus itu kan bisa kedua belah pihak. Iya. Ya kan? Bisa kedua belah pihak, tapi yang paling banyak kita yang mutus. kita mutusin ya, Karena karena itu memang tidak tingkat, sesuai dengan Oh. yang diperjanjikan. jadi tingkat mitra itu banyak juga tingkat kecurangannya artinya. Ya banyak lah bang. Banyak ya? Banyak. Banyak Pertama kecurangan-kecurangan. kayak iur biaya. Iya. Iur biaya itu adalah fasilitas kesehatan itu memungut biaya obat, Iya. memungut biaya layanan. Itu kan nggak boleh. Iya, iya, iya. Artinya bahwa ketika orang pegang kartu BPJS ataupun dia bisa menjadi dia menjadi peserta BPJS itu clear tuh. Gratis. Clear ya? Gratis. Gratis itu. Ya. Gratis ya. Pun seandainya obatnya umpamanya tidak masuk dalam cover, Cover ya, ya. sepanjang itu memang adalah keputusan medis. Hah? Ini perlu masyarakat iya, tahu iya, nih. tahu nih, ya, benar-benar ini. Menarik ini. Sepanjang itu keputusan medis Iya, oleh dokter, dokter harus obat harus ini. tercover. Karena memang obat ini tidak ada, gitu kan? Iya. Penggantinya, ya harus dikasih. Oh iya. Dan itu iya, di-cover iya. oleh BPJS. Harus tercover BPJS. Di-cover bang. Oh iya, iya. Iya dong. Berarti, nah itu semestinya yang itu, gitu. Iya. Nah itu udah ketidakpahaman ini, Bu. Iya. Nah, ketidakpahaman. Sebenarnya bukan. Ya kalau tidak paham sih memang mungkin sunatullahnya kali gitu. Iya. Ya orang kan tidak ini gitu kan. Nah, tetapi kan ya kembali lagi kita ini niatnya apa gitu kan. Dari sisi nakesnya, dari sisi penyedia fasilitas kesehatannya niatnya dulu dong. Iya. Mau membantu atau mau apa Iya, gitu kan. Nah kan begitu iya, Bang. benar. Nah, karena Bang, kita tuh sistem paket ya. Paket itu yang ada yang sudah diatur melalui penetapan inasi bijis namanya. Inasi bijis. Iya. Nah, itu memang yang jadi masalah itu mungkin begini. Orang karena dia sistemnya paket, kalau lama-lama di rumah sakit umpamanya gitu Iya, iya benar. ya nanti mungkin rumah sakit yang ngerasa rugi Iya, gitu kan. iya. Nah, tetapi kan sebenarnya tidak harus rugi. Iya. Karena kan dia sifatnya itu kan kalau orang cepet yang pulang kan untung juga Bang. Benar, gitu kan. benar. Ya naik turun lah. Iya, gitu kan. benar. Ya pokoknya keharapan kita sebenarnya adalah orang yang kalau sudah susah, sakit itu susah Bang. Susah banget. Ya jangan ditambah susah. Iya. Gitu lah intinya. Iya, benar. Iya. Nah, itulah harapan. Kita hadir untuk membantu saudara-saudara kita yang butuh. Gitu kan. Nah, iya, sebenarnya seperti itu. Nah, ini ada satu juga nih di luar kontak itu ya. Ini kadang-kadang juga peserta ini kan kebanyakan kan mungkin peserta BPJS ya. Di bawah mungkin sekitar 50% ya, 60% kan orang tidak mampu nih ya kebanyakannya. Nah, pada saat keluarga berdasarkan kakak 8 orang nih, ya kan? Dia nih salah nunggak nih, nunggak ini. Nunggak tidak nunggak karena kondisi ya, kondisi apalagi pada pandemi kemarin segala macam ya. Sehingga pada saat salah satu anggota keluarga itu sakit. Nah, sedangkan nunggak itu kan sudah umpamanya kata 8 bulan. Paling tidak kan 8 bulan kalau dia kelas 2 aja udah berapa kan? Betul. Harus bayar semua 8-8-nya. Iya. Nah, kalau bisa kan kalau dia nunggak itu kalau yang sakit itu aja yang dibayar. Iya. Supaya dia bisa berobat kan gitu. Nah, itu artinya untuk nolong ini kan Betul. kita nolong nih supaya bisa terkapar semua. Iya. Ini kebanyakan terjadi seperti ini. Memang iya sih satu sisi kan bagaimana sih BPJS untuk membayar kalau masyarakat tetap nunggak terus kan gitu. Nah, kayak mana itu menanggulangi ini nih? Kita tidak bisa menafik Bang bahwa pasca Covid ini kan mungkin dulu orang yang mampu menjadi orang yang tidak mampu. Iya. Karena dampak krisis. Besar. Ya, terus dia kehilangan penghasilan. Segala macam. Itu kita bisa tidak menafik itu. Jadi sebenarnya negara itu sudah menghadirkan Bang. Jadi kita buat dulu ini dulu deh. Kita mulai dari lahirnya BPJS dulu deh. Iya benar. Lahirnya BPJS ini kan bagian daripada jawaban negara terkait dengan hak konstitusi warga negara. Oh iya. Hak bahwa konstitusi. Kesehatan itu dijamin ya. Dijamin. Iya. Kan seperti itu. Iya, negara ya. Tetapi lapisan bawahnya ini kan pada masyarakat itu kan
ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Iya, benar. Di satu sisi lain, negara tidak belum mampu memberikan layanan kesehatan secara menyeluruh, mungkin kan. Nah, dulu tuh ada Jamkesmas, ada Jamkesda. Artinya kan parsial ya. Benar. Parsial. Ya. Maka ini digabung saja deh. Iya. Nah, menjadi BPJS. Iya. Jaminan Kesehatan Secara Nasional. Ya. Nah, digabung. Nah, diintegrasikan itu gitu Bang ya. Untuk menjawab terkait dengan kewajiban negara. Ya. Nah, terhadap warga negaranya. Kontribusi tadi ya. Terus lalu bagaimana cara memetakan ini? Maka dibangunlah konsep dengan semangat gotong royong. Ya. Artinya semangat gotong royong, orang-orang yang mampu membantu orang-orang yang tidak mampu. Oh, subsidi silang. Nah, subsidi silang. Tetapi kalau menurut saya nggak subsidi silang juga, terus? Karena memang yang tidak mampu ini yang dimaksud adalah subsidi silang yang dimaksud ya Bang ya. Itu yang tidak mampu dibiayai negara. Ya kan gitu. Ya. Dalam bentuk penerima bantuan iuran. Nah, penerima bantuan iuran ini dialokasikan dari APBN ada, dari APBD provinsi ada juga dari pemerintah daerah 32, APBD 32. Yeah. Nah, kalau Abang tadi nanya terkait dengan hal tadi, nah dia kan tidak mampu tuh, kan Abang bilang tadi kan. Nah, berserah kepada negara dong. Berserah kepada pemerintah gitu loh. Nah, dia bisa kalau umpamanya dia tingkat daerah ya ke dinas sosial atau dinas kesehatan. Iya, untuk diurus. Yang repot kita ini begini Bang. Yang repot kita itu adalah ketika dia butuh baru dia urus. Nah itu yang jadi masalah. Iya, benar. Maka kita menggugah kepada masyarakat untuk yuk gitu kan. Kalau sekiranya memang saya yakin lah bahwa peserta kita punya waktu senggang di antara kesibukannya itu. Benar. Ceklah apakah aktif atau tidak. Gampang kok Bang. Benar ya. Aplikasinya download saja, yaitu di Play Store. Itu ada mobil JKN namanya. Mobil JKN cek aja. Kalau dia tidak aktif dan dia tidak merasa mampu, kan kalau umpamanya dia melalui APBN itu mekanismenya biasanya pintu masuknya dari DTKS Bang. DTKS. Kalau dia tidak ada DTKS dan benar-benar dia tidak mampu, berserah kepada Pemda setempat. Diurus gitu kan. Nah, dinyatakan benar-benar dia tidak mampu gitu. Nah, saya rasa itu Bang sebenarnya. Jadi gitu ya. Iya. Jadi kalau orang tidak mampu itu kan harus kewajiban negara, Bang. Gitu loh. Nah, yang repot itu orang yang mampu pura-pura nggak mampu. Nah, itu yang bingung. Nah, iya gitu artinya kan ini alhamdulillah juga sudah ada bisa kita bayangkan kan. Artinya salah satu juga penyambung lidah daripada BPJS ada Dewas adalah melalui podcast ini dituangkan pula dengan media ya. Ya karena itu satu menyampaikan ya apa yang kita dapatkan harus disampaikan kepada masyarakat melalui anggap aja ini mungkin teman-teman tidak tahu menjadi tahu. Gitu ya kan. Terima kasih banyak artinya tahu, masyarakat jadi tahu. Nah, ngomong-ngomong numpang minum dulu. Iya silakan. Oh iya lupa nih teman-teman. Haus kita juga ya. Ya terima kasih. Artinya kan perlu juga ditulis tuh ya, sampaikan bahwa ini loh fungsinya. Kalau BPJS seperti ini ada Jamkes, ada Jamkesda, ada fungsi. Mungkin ada yang menarik Bang. Ada yang menarik sebenarnya adalah ada namanya di kita itu kalau sudah cakupan kepesertaan 95% ke atas, itu kami istilahkan itu kan UHC. UHC itu Universal Health Coverage. Itu kalau dibahasakan Indonesianya adalah kesehatan semesta. Ini kan ada curhatan nih Menteri Kesehatan. Baik di media atau di mana masalah salah satu program ya atau apa ya. Masalah MCU itu katanya tidak tercover oleh BPJS. Nah, apa betul curhatan? Ini curhatan curhatan dari Menteri Kesehatan. Dia curhat saja, mungkin biar didengar atau kayak mana. Nah, coba tolong dijelaskan biar coba semua narasumber netizen ini pada tahu ini ya kan, supaya mereka jelas kan. Ada loh walaupun ini tadi ya dengan adanya ada penggantinya apa gitu. Ya. Begini loh Bang,
ini kan memang teman-teman media ini luar biasa kan. Saya juga dari media loh Bang gitu ya. Paham lah itu. Kebetulan saya kan dari dunia itu juga. Ya benar juga. paham. Nah, tapi maksud saya adalah ngeprem judulnya itu loh, curhatan gitu. Iya. Enggak lah. Pak Menteri gak curhat kok gitu Iya, kan. betul, Kalau ya, menurut saya sih gitu ya, nggak curhat. Karena BPJS itu Bang, kita ini kan operator ya. Nah, kita di bawah presiden. Nah, Iya. Pak Menteri itu adalah yang membantu presiden. Nah, salah satunya adalah Bang, regulasi ataupun pelaksanaan daripada JKN ini, salah satu regulasinya adalah Permenkes Bang. Permenkes. Peraturan Menteri ya. Peraturan Menteri Kesehatan ya. yang mengatur terkait dengan pembiayaan segala macam. Itu dari kementerian Bang, tarif ya, tarif segala macam itu. Nah, terus kalau iuran itu langsung dari Perpres biasanya. Iuran ini apa namanya? Iuran peserta. Nah, makanya saya bilang kalau curhat enggak lah kan gitu kan. Iya. Istilahnya kan curhat nih. Nah, mungkin kalau ditanya apakah MCU di cover sama BPJS, BPJS enggak, saya pastikan tidak. Tidak ya. Saya pastikan tidak. Karena memang gini Bang, orang masuk BPJS itu Bang paling enak Bang. Nah, kalau berbicara umpamanya asuransi, karena ini asuransi sosial ya. Betul. Nah, ya kan. Hadirnya negara gitu ya. Kalau kelaziman asuransi kan harus di medical check up dulu Bang. Bener. Baru orang daftar di BPJS itu Bang. Iya. Orang sakit Bang, sakit separah apapun daftar langsung bisa diterima Bang. Benar. Iya kan, betul nggak? Iya benar. Nah, jadinya itu Bang, yang dimaksud mungkin itu adalah dalam rangka protektif kita dan juga pengen tahu apa namanya dalam kondisi kita ini untuk mencegah gitu ya. Iya. Pencegahan artinya ataupun apa namanya biar masyarakat rakyat Indonesia tuh tahu potensi sakitnya dia di mana. Biar nggak parah segala macam ya. Atau kalau dia punya potensi sakit. Sebenarnya kita tuh sudah koordinasi dengan Kemenkes Bang, bahwa memang kita menyelenggarakan screening. Nah screening screening. Mulai dari tahun lalu itu kita sudah screening gitu ya. Nah kita lakukan screening itu ada di puskesmas gitu ya. Juga kita punya juga kan mungkin kalau teman-teman sudah lihat mungkin sebaran di WA terkait dengan link screening. Nah, yang dilakukan via online gitu ya. Nah, itu jawabannya secara jujur saja. Karena itu untuk kembali kepada kita. Nanti ke depannya Bang, kita itu akan ngelihat potensi-potensi daripada peserta. Peserta BPJS dari peserta BPJS itu kalau hasil screening itu umpamanya ini peserta ini punya potensi penyakit gitu ya. Nah, penyakit tertentu gitu. Nah, itu baru kita akan lakukan yang disebut dengan screening lebih lanjut. Tahapan bisa masuk ke lab dan segala macamnya. Itu. Jadi kalau umpamanya kita MCU ke semuanya Bang. Mohon maaf Bang. Iya. Biayanya Bang biaya luar biasa, Bang? Biaya aja gitu ya. Ada 200 juta orang lebih Bang, harus kita biayain gitu ya. Ya bagaimana gitu. Nah, tapi kalau umpamanya sifatnya parsial, yang screening tadi, dia memiliki potensi penyakit berat ya sudah kita screening. Jadi kalau MCU itu tidak bisa mengcover yang sakit dong ya? Ya kalau orang sehat kita MCU kan gimana Bang? Kan? Gitu orang kan, sakit akhirnya seperti itu kan? Iya kurang lebih seperti itu harus ini kan. Makanya saya bilang bukan curhat lah itu. Iya. Cuman bahasanya saja ya. Bahasa media. Oke. Supaya ini puas juga kan? Jangan sampai itu ada image seperti itu. Bahwa kenapa sih tidak tercover? Cuman luar biasa dari saya ambil yang tadi karena
Kalau memang itu selain MCU ya, kita yang di awal. Boleh nggak saya hitung-hitungan bang? Bang apa tuh? Kalau kita ngomong tentang uang bang, MCU berapa ya bang ya? Ya, Pembiayaan MCU berapa ya? 2 jutaan lah ya. Kalau kita ngambil klasifikasi pembiayaan bang, 42.000 sebenarnya sebulan bang. Jadi kelas 3 itu 35.000. Kalau dia mandiri, 7.000 itu sebenarnya disubsidi oleh negara bang. Oh. Tarif yang sebenarnya 42.000. 42.000. 1 tahun bang, ya itu cuman hanya 500.000 kurang. 500.000 kurang. Iya. Kalau abang pasang tarif tadi berapa? 2 juta. Jutaan ya. Abang saya nggak paham deh berapa. Anggapnya 2 juta. Iya. Berapa tahun dia bayar bang? Bayar itu dia kan. Iya kan? Iya. Nah kalau MCU-nya 1 tahun sekali umpamanya gitu. Nah, luar biasa juga kan. Nah, itu dikit-dikit MCU iya. MCU kan. Ya, jadinya kalau lebih seperti itu kalau terkait dengan bukan semuanya itu harus kita pikirkan secara komprehensif. Dan saya yakin yang dimaksud terima kasih kepada Pak Menteri gitu ya. Tapi itu adalah intinya kita melaksanakan sesuai dengan aturan. Nanti kalau umpamanya karena gini bang, kalau kita melakukan tanpa dasar nanti kena borgol gitu. Kena borgol benar. Gitu kurang lebih seperti itu. Iya, dan kebetulan tata aturannya itu MCU memang tidak tercover. MCU tidak tercover. Cuma kan yang menangkapkan kan kalau itu memang salah satu apa namanya resep ya dokter ya. Masalahnya obat tercover kan? Iya, kalau itu namanya bagian daripada tindakan medis. Kalau ini kan di luar tindakan medis ya. Oke. Ini sangat jelas sekali ya apa yang disampaikan oleh apa namanya Pak Dewas ini mengenai itu. Mudah-mudahan juga masyarakat akan paham ini. Kalau saya sih pengennya bang, saya pengennya semuanya itu tercover kan? Kalau saya gitu loh. Nah, teman kan ini kan kita bisa menjelaskan. Dewas itu jangan berbicara tentang harapan, tetapi juga harus ngeliat fakta-fakta karena kita ngeliat secara komprehensif ya bang, ngeliat tata aturan, ngeliat kondisi keuangan, ngeliat juga banyak hal yang perlu kita pikirkan sebelum kita berbicara gitu ya. Iya, karena tercover semua, jangan karena orang sakit, sekarang kebanyakan juga melahirkan juga sudah tercover juga oleh itu udah berkah sendiri sebenarnya. Iya kan, keluar berkah juga. Saya nggak bisa ngomong itu. Nah itu luar biasa juga, nah Bung kita. Nah ini terima kasih, artinya kita lagi nih menurut Bung ini ya sudah sejauh mana sih implementasi jaminan kesehatan ini di Lampung? Udah sejauh mana gitu, gregetnya udah di mana nih sampai titik nadinya gitu Bung? Saya sih ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah gitu ya, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota ya, yang telah mensupport program JKN ini, Jaminan Kesehatan Nasional gitu ya. Tapi sebenarnya adalah ini kan buat kepentingan warga, buat kepentingan masyarakat, gitu ya. Jadinya kita bahu membahu lah gitu ya. Kita memberikan sesuatu layanan yang terbaik kepada masyarakat. Kalau kepentingan daripada pemerintah daerah tentunya berharap bahwa masyarakatnya ketika berobat tidak terkendala gitu ya. Betul. Nah, tapi Bang memang disesuaikan juga mungkin dengan tingkat kemampuan daripada keuangan daerah ya. Tapi kalau menurut saya sih willingness-nya, keinginannya betul. Lari kita ke situ dulu. Ya mudah-mudahan juga ketika mau, apalagi sekarang kan sebentar lagi mau tebar-tebaran nih. Tebar-tebar ya, tahun politik ya. Kalau seperti itulah. Tahun politik luar biasa itu ya. Jadi saya berharap bahwa biasanya nih Bang, saya tidak mengatakan semuanya. Ya abang yang bisa paham lah dalam dunia itu, salah satu yang dijanjikan biasanya kesehatan. Iya betul. Biasanya tidak lepas dari situ ya. Iya kesehatan. Kesehatan gratis. Iya karena seperti itu gitu ya. Iya. Nah, kepada masyarakat itu tanyakanlah gitu kan. Tagih gitu kan. Tagih dong. Janji lu gitu ya. Iya. Karena memang di Lampung Bang, baru beberapa yang sudah UHC Bang. Iya. Yang terakhir itu pesawaran. Alhamdulillah. Gitu. Udah UHC ya. Yang sudah UHC itu pesawaran. Pesisir Barat. Yang dulu pesisir Barat, Lampung Selatan, terus Metro, ya. 4. Satunya lagi kalau nggak salah Lampung Utara. Nah, yang lain
mudah-mudahan segera menyusul nih. Segera menyusul ya. Kalaupun umpamanya ada, mohon maaf nih, tidak bisa saya sebut mungkin kalau ada gitu. Baru itu yang ini. Oh gitu iya, baru 5 ya. Baru 5 Pak. Dari 15 kabupaten 15 kota kabupaten ini. kota. Ya kalau umpamanya ada, saya mohon maaf nih, disclaimer nih gitu. Ya. Kalau ada yang lain gitu. Ada saya yang tahu, lain gitu ya. Mungkin Nah. saya nggak sebut gitu Ya ya. betul. Cuman yang ngerasa belum aja deh gitu. Iya, yang rasa belum Yang ngerasa ya. belum ini tolong dong percepatan. Percepatan, gitu, ya. Karena kuncinya begini sih. Ini kan sebenarnya adalah kepentingan kepala daerah sebenarnya, Betul. Pak. Gitu. Oh iya, Kepentingan benar. kepala daerah gitu. Itu kendalanya kenapa itu, Pak Dewas? Ya mohon maaf nih gitu ya. Kalau menurut saya Ketidakkeberpihakan pemimpinnya atau bagaimana itu? Bagian kesehatan ini ya. pertama wellness dulu dong. Kalau kata orang tua saya innama amalu binniyat gitu Cuman kan gitu. patut janji kampanye itu, janji Sebenarnya, kampanye itu. Kalau nggak kesehatan gini daerah. deh, kalau umpamanya kepala daerah pengen tahu bagaimana caranya biar cepat UHC, Ya. silakan komunikasi dengan saya. Ya. Gitu. Luar biasa nih. Ada kok. Iya, ilmu. ada trik ilmunya, Ada ada triknya. trik-trik sendiri ini. Iya, tetapi kalau mau numpang, ya numpang tanya dulu. Tetapi kita nggak keluar umpamanya mengurangin tidak nambah APBD-nya. Iya. Itu jangan hanya sama saya dong. Gitu. Iya. Tetapi bagaimana caranya biar low cost gitu. Ya. Kita bisa ini kan. Membantu Kalau itu ya. Kita bisa bantu. ya. Karena banyak juga kan padu padan data yang mungkin saja itu yang kurang pas. Ya, betul. Data kependudukan yang kurang kependudukannya. pas, ya kan. Yang kedua terkait dengan salah sasaran. Salah sasaran, Iya, betul ya, karena memang data itu kadang-kadang nih kita lihat dari data. Kalau kita bicara masalah data, memang semua data ini nggak pernah valid. Iya. Dari pemilu ke pemilu data, dari pemilu ke pemilu data kan. Makanya Ya, kalau memang ada innama amalu binniyat Itu tadi, ya tadi. kan, bisa kontak saya. Nah kontak, nah Bisa itu kontak. dia artinya kepada menghimbau juga kepada kepala daerah kan. Iya agak segera dong ya. Masa nggak irisi dengan 5 kabupaten kota ini ya. Baru 5 ya. Kota nggak ya? Kota belum. Belum ya. Ya saya ulang lagi ya. Ulang lah. Pesawaran. Pesawaran ya. Terima kasih. Iya gitu terima kan. kasih kepada Pak Dendi Pak nih. Dendi Ya. gitu. Salam buat Salam. Dinda kita Ya, yang ya, ganteng ya. gitu Ya. ya. Mau jumpa dengan saya Senin ini. Salam buat beliau. Ya oke. Sama Bang Nanang. Oh Nanang ya, Lampung Lampung Selatan ya. Selatan, Ya. gitu ya. Selamat Pak Nanang. Pak Nanang, dia tahun lalu itu. Oh tahun lalu ya. Sama dengan ini juga dengan pesawaran. Pesawaran. Sebelumnya dengan Metro ya. pun kita itu dang kita satu dari Krui, Oh pesisir apa? barat. Odo Agus Istiqlal ya. Iya. Wah, selamat Bang Do. Iya. Selamat Do. Iya, terus Metro. Oh Metro ya. Sama Lampung Pak Utara. Wardi ya, Pak Lampung Utara ya. Wah, selamat Terima lah ya. kasih, gitu. Iya, Dan itu. juga sebenarnya Bang, jadi gini, saya sedikit buka aja biar buka. Wah, buka-bukaan jelas dong. Apa sih keunggulan UHC? Iya, nah ini perlu ditanyakan juga nih. Keunggulan Jadinya UHC. UHC itu Bang, ketika masyarakatnya didaftarkan oleh Pemda, detik ini juga Bang, Oh detik ini dia. aktif langsung. Aktif langsung. Jadinya UHC. ada orang, masyarakat atau warganya masuk Yang rumah sakit urgent nih. gitu ya. Masuk rumah sakit. Iya, harus gitu ya. Masuk rumah sakit. Itu didaftarkan Bang, tek, aktif. Kalau dia sudah UHC. kayak Tetapi UHC itu ada dua Bang. Ada UHC yang disebut dengan cut off, ada non cut off. Artinya kalau cut off itu dia itu memakai jeda waktu. Cut off itu jeda waktu, itu biasanya di awal bulan baru aktif. Baru aktif. Ada yang non cut off tadi yang seperti itu. Daftar sekarang seperti pesawaran. ya. Itu dia non cut off namanya. Jadi orang-orang pesawaran saya ucapkan selamat itu. Ketika butuh segera itu langsung aktif. Oh, jadi niat dari kepala daerah, syarat itu yang sangat salah itu. satu syaratnya Iya. harus non cut off tadi itu yang bisa aktif itu yaitu collectingnya atau pembayarannya itu keaktifan peserta itu
minimal 75%. 75% keaktifan dari aktifan cakupan kepesertaan. pesertaan ya. Ya, karena kan tadi ada cakupan pesertaan minimal 95% UHC. Ya. Kalau dia mau non cut off itu harus di atas 75%, harus aktif. Harus bayar. Iya, iya. Karena masalah saya juga baru dengar nih WAC itu. WAC itu baru dengar nih sekarang ini. Baru senior, ketua KWRI nah, juga. Iya, baru dengar. Artinya apa? Dari 15 kabupaten ini kan baru 5. Nah, kalau sampai 15 kalau nggak kenal dengan Dewas nggak tahu dong. Nggak tahu. Nah, kalau sudah 15 itu udah WAC, nah Buyan benar saya nih ngerti kan. Sekali. Nah, kalau masih 5 berarti kan 10 yang belum mentrenkan WAC ini. Karena kan ya. Impact-nya ini kan productivity, Bang. Iya. Daripada masyarakat itu sendiri sebenarnya. Orang tidak khawatir lagi kalau dia sakit, tidak memikirkan hal-hal yang terkait dengan layanan kesehatan. Ya. Iya. Jadi masyarakat biar fokus terhadap productivity dalam rangka membangun kampung halaman yang lebih luas lagi, membangun Lampung ini sendiri. Karena sesuatu daerah kalau umpamanya masyarakatnya masih bingung mikirin keluarga yang sakit, akan juga berdampak kepada tata kelola ekonomi di daerah itu. Benar tata kelola ekonomi. Itu, Jadi kalau sudah UHC jangan lagi, apalagi yang sudah ini ya, yang sudah non cut off, jangan lagi ada berita orang sakit ini begini, nggak ada itu. Itu nggak benar UHC-nya kan? Nggak benar itu. Pokoknya kalau sudah UHC Bang, tinggal dilayani. Jadi kalau saya terhambat juga dalam pengobatannya, karena Kota Bandar Lampung belum UHC dong ya? Kan gitu ya? ya nggak juga gitu. Kalau posisinya aktif kan, kalau seperti Abang nggak akan mungkin masuk di dalam bantuan iuran karena orang mampu. Iya. Masa ketua KWRI menerima PBI? Iya. Oke, terima kasih. Nanti penjelasan tuh sangat detail sekali ya, Bung ya. Sehingga ini juga sekali. Nih mungkin ada segmen yang penting nih. Abang kan punya usaha. Iya. Lampung One ini salah satu grup lagi gitu ya. Betul. Bang, saya minta gitu kan, menyarankan kepada teman-teman yang punya usaha. Iya betul. Daftarkan saja badan usahanya kepada BPJS Kesehatan. Karena tarifnya lebih murah Bang sebenarnya. Iya. Tarifnya. Karena kan gini. Kalau dia badan usaha, pekerjaannya itu minimum kelas yang dinikmatin itu adalah kelas 2. Kelas 2 ya. Karena kalau salary-nya gajinya itu 4 juta ke atas itu udah kelas 1 Bang. Kalau di bawah 4 juta. Ya. Kalau kita mau dihitung statistik lagi, matematis lagi kan ya? Coba. Karena kita ini ngitungnya matematik terus. Karena masyarakat ini gitu, untung dan rugi. Kalau nggak ada rugi-ruginya gitu. Nah, kalau badan usaha Bang, itu dia itu dipotongnya itu pengkali bayarnya gitu ya. Pengkali bayarnya 5% dari penghasilan. 5% dari penghasilan. Nah, kita hitung aja 4 juta deh. Gitu. Iya. 4 juta penghasilan. Nah, kalinya 5% Bang. 4% di cover oleh perusahaan, 1% dibayar dari gajinya tadi, dipotong dari gajinya. Iya. Berarti kan 5% dari 4 juta cuma 200.000. Iya. Dan dia menikmati kelas 1 Bang. Tiap bulan ya? Dia menikmati kelas 1. Kelas 1. Kelas 1 sekarang kalau tarif mandiri 150.000 per orang Bang. Iya. Nah, kalau dia BU badan usaha itu sama seperti PNS. Jadinya dia bisa mengcover suami atau istrinya. Gitu ya. Plus 3 anaknya. Yang ikut satu nih. Yang ikut satu. Karyawannya tadi. Iya, karyawan bisa mengcover 4 orang itu. Iya. Suami atau istrinya. Iya. Dan 3 anak. Kalau kita bayar mandiri Bang 150 kali 4 kali 5. Kali 5 dong. Dan di sini sama keluarganya 4. Nah, 750.000. Kalau potong gaji cuma 200.000. Tuh. Ini juga biar tahu ya. Biar tahu nih. Iya. Apalagi yang benar. Jadi sebenarnya kalau yang mudah kenapa dipersulit? Betul. Nah, sebenarnya berlaku hukum ekonomi juga. Asli. Tapi ada juga yang hitung-hitung gini, Bang. Tapi BPJS saya nggak pernah saya pakai. Memang mau dipakai tah gitu. Iya, terima kasih juga. Ya namanya kita jaga-jaga ya. Itu kan sebagai
kartu ataupun pesertaan itu kan sebagai jaga-jaga. Jaga-jaga. Ketika Iya. kita dalam posisi membutuhkan Iya. layanan kesehatan. Iya, betul, Cuman kalau betul. dihitung-hitung lagi Bang, kalau matematis nggak ada ruginya. Benar. Nah, kalau dia ngambil kelas 3 anggap 35.000 yang dia bayar. Kalau perorangan, maka 1 tahun 35.000 kali 12 itu cuman hanya kurang lebih di 400-an ya. Iya. 400 lebih dikit, 420 lah. Iya. 420, 10 tahun Bang, kenanya 4.200.000. Iya. 20 tahun, 8.400.000. 30 tahun, 12.600.000. Kalau harga sekarang. Ya. Nilai ekonomi sekarang, Sekarang betul. 12.600.000. 30 tahun, ya mudah-mudahan kita nggak Kita sakit, nggak Bang. sakit. Untuk apa Iya. kan kita sakit? Tapi kalau sakit Bang, Nah, 12.600.000 Bang. itu nggak belum apa-apa itu. Nah, kurang lebih seperti Oh, itulah. iya, betul, kalau Seperti lebih, kan? saya nih, saya 40 tahun. Iya. 30 tahun ke depan saya 70 tahun. Iya. Yang mudah-mudahan saya husnul khotimah deh Bang. Iya betul. Iya. Jangan iya. sakit gitu. Jangan sakit, betul. Tetapi Heeh. kok kayak ya mudah apa ya nggak sakit gitu Iya, kan betul, gitu. betul. Paling Nah, tidak jadi ada gitu. lah. Nah, itu Iya. emang artinya. Jangan jauh-jauh Bang. Yang perempuan yang lebih beresiko. Iya. Ya kan? Dia melahirkan. Melahirkan. Iya dong. Bang. Benar. Kita itu serendah-rendahnya biasanya kacamata. Betul. Nah, kacamata itu ya lumayan juga kan. Oh iya, kacamata juga Iya. bisa tercover BPJS Iya, ya. tercover, Nah, gitu. iya saya belum pernah tuh pakai tuh kayak. Nah, silakan, Pak. Akan kita cobain, banyak juga ketukan-ketukan. Tetapi sesuai Ya. dengan standarnya. Ya. Kalau lebih bayar sendiri. Sisanya. Oke, luar biasa nih bincang-bincang kita sore hari ini ya, sangat. Nih satu lagi nih Bang, Bung. Ya mudah-mudahan juga ini ya. Ini apa sih harapan dari Pak Dewas ini ya, Bung Dewas ini ke depan terkait program jaminan kesehatan nasional ini? Harapan saya tentunya mulia, Bang. Nah, tuh. Saya pakainya bahasa langit malah kalau Iya, bisa, iya gitu betul, kan. betul. Bahasa langit yang mulia itu satunya saya tuh berpikir agar masyarakat Indonesia itu kalau dia berobat tidak pusing lagi terkait dengan pembiayaan. Iya. Itu satu. Artinya ketika dia sakit dilayani dengan baik. Betul. Itu roadmap kita ke depan seperti itu, Bang. Dan nggak ada lagi yang disebut dengan kalau ke zaman dulu istilahnya gini, Bang. Orang susah dilarang sakit. Iya kan? Iya benar. Kan? Orang susah Nah, dilarang sakit ya. Sekarang itu udah mulai hilang. Udah mulai hilang, Udah mulai hilang betul, tuh. Dengan adanya betul. BPJS, Iya. dengan keberhasilan BPJS gitu benar. ya. Ke depan itu, tapi sekarang masih ada tren gitu kan. Makanya saya tidak bisa menutup mata keluh kesah masyarakat gitu ya. Nah, seperti contohnya Bang, banyak yang lucu-lucu kadang-kadang. Oh iya. Saya bilang ini gimana sih sebenarnya? Kadang-kadang klinik gitu ya Bang ya. Paskes itu klinik ada tulisan hari libur, tanggal merah hari libur, Betul. tidak melayani peserta BPJS. Benar, ya. Ngelihatnya senyum, ketawa, gedek, marah gitu kan. Iya. Gelitik gitu kan gitu. Kenapa Bang? Kok bisa-bisanya gitu ya? Iya. Yang punya klinik seperti Betul itu gitu iya. ya. Nah, karena memang ini juga masyarakat biar tahu ya Bang. Jadinya ketika kerjasama dengan BPJS itu Bang, memang diperkenankan klinik itu untuk libur. Oh iya. Di tanggal merah dan Di tanggal merah di ya, apa hari-hari namanya, besar ya. Iya, tanggal Iya. merah dan di hari tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan. Ya, janjikan. Tetapi itu kan kalau libur. Kalau tutup operasionalnya gitu. Iya. Tapi kalau dia buka ya wajib lah hukumnya. Oh. Jadinya saudara-saudara sekalian kalau nemu-nemuin kayak begitu segera lapor aja deh ke BPJS Iya, Kesehatan. BPJS gitu. Kesehatan ya. Iya. Oh iya. Iya, kadang-kadang Jadi- kasihan juga nih gitu loh. Iya, karena sakit tidak mengenal libur ya, Bung. Iya, ya? mengenal Belum libur, mengenal libur ini. betul. Iya, sakit kepala malah jojong aja ini. Tanggal merah stop dulu. Iya, sudah stop sakit. dulu sakit. Hari besar stop dulu nih ya. Nggak boleh begitu. Iya. Jadi harapan besarnya itu seperti itu. Harapan besarnya seperti Nah, itu. tapi harapan jangka pendeknya Bang, saya berharap saya itu kan berakhir pengawasan ini untuk periode sekarang sampai 2026. 2006 ya. Saya harapan besar kita itu adalah seluruh Indonesia ini sudah UHC Bang. Itu Udah dulu. UHC ya. Sudah UHC. UHC.
Jadinya kalau sudah UHC itu mempermudah proses percepatan menuju yang bahasa langit tadi. Iya. Kan layanan kesehatan semesta itu bahasa langit, Pak. Iya, semesta alam. Iya, layanan kesehatan semesta itu artinya gini. Ya tidak lagi orang sampai yang namanya orang datang ke rumah sakit tidak lagi berpikir tentang pembiayaan segala macam. Kalau sekarang kan kita harus menghadapin kendala-kendala, Bang. Khususnya di daerah-daerah pedalaman ya. Jangan jauh-jauh. Pedalaman itu jangan dilihat di Kalimantan aja, Bang. Jangan dilihat di Papua. Daerah Tampang banyak juga tempat kita juga. Tampang, Pulau Tabuan, Kaur Gading. Ya cukup Balang daerah saya gitu loh, jangan jauh-jauh. Iya, gitu. benar. Layanan kesehatannya dari Putido ke Pringsewu, akses yang begitu susah. 4 jam dulu baru sampai di rumah sakit gitu kan. Belu dan sekitarnya. Daerah Tampang, Kaur Gading itu harus naik perahu dulu. Iya kan gitu kan. Nah, lebih seperti itu, Bang. Jadi kita harus mendekatkan layanan itu kepada simpul-simpul kebutuhan layanan kesehatan. Iya, artinya itu tadi ya, masing-masing daerah itu nawa itu ya. Nawa itu dunianya. Nah, oleh karena itu juga kadang-kadang juga janji-janji yang sebelumnya juga kan terlupakan itu. Ya mohon maaf nih kepada fasilitas kesehatan juga gitu, mau puskesmas gitu ya, mau umpamanya klinik gitu ya. Ya adakanlah dokter gitu. Kalau memang praktek dokter jam sekian ya harus ada ya. Kadang-kadang kendalanya itu ya itu salah satunya. Ya dokter. Datang kagak ada dokter. Nah, kan gitu kan. Iya, perawat juga baru. Sedangkan dari BPJS itu ngasihnya tetap, Bang. Iya. Bulanan, Bang. Betul. Gitu, kapitasi, dihitung kapitasi. Kapitasi Paskes ini dapat 10.000 umpamanya. Kalau dia dapat tarifnya 10.000 kali 10.000, 100 juta sebulan. Sama aja haknya dengan yang layanan umum atau BPJS. Iya sama. Jadinya saya tuh mengharapkan juga, tolong dong, wabil khusus peserta kita gitu ya, layanan dengan baik dong. Jangan setengah-setengah. Kalau memang umpamanya nggak kurang nyaman gitu dengan kemitraan kita, sampaikan aja. Kita tidak nyaman, putus. Gitu aja gitu. Jangan mau kerjasama tetapi layanan tidak baik. Ya, artinya kalau untuk BPJS yang sangat luar biasa ya. Cuma tergantung oknum mitranya saja ya. Yang harapan saya berikutnya, Bang, sebenarnya adalah pemerataan layanan kesehatan. Pemerataan layanan kesehatan, kalaupun tidak ada rumah sakit deh di daerah-daerah tertentu yang jauh, hadirkan yang disebut dengan fasilitas kesehatan itu semakin diperbanyak. Harapan saya bisa bekerja sama dengan banyak. Bayangkan seperti umpamanya kan kalau kita bilang di ujung sana kampungnya Abang, di ujung sana, tapi geser sih saya menyebutin kecamatan ya. Coba satu puskes, orang mau ke puskes aja berapa jam, Bang? Iya, benar. Gitu. Kadang-kadang mohon dukungannya nih kepada semua pihak gitu loh. Postu kadang-kadang kan, cuman postu juga. Repotnya postu dokternya kagak ada juga, Bang. Ada. Kalau postu, jangan karena postu, kadang-kadang kan puskesmas rawat aja udah kadang-kadang pulang sore, dokternya. Nah itu kadang-kadang. Ini tolong jadi perhatian semua pihak ya, Bang ya. Iya. Jangan dewasnya mau datang baru ada gitu itu. Loh. Nah, akhir nih, Bang. Akhir nih, Bung. Kan sudah banyak nih harapan-harapannya tadi ya. Ya insya Allah juga artinya mudah-mudahan artinya apa yang disampaikan oleh Bung Dewas ini akan nyampe kepada masyarakat. Insya Allah melalui podcast Lampung One dan media Lampung One akan menyampaikan apa yang kita ulas pada malam hari ini. Salah satunya biar juga kabupaten-kabupaten yang belum UAC tadi akan segera ya. Insya Allah segera ya. Adapun kuncinya kalau yang enak ya bisalah konsultasi sama Bang Dewas Pak Dewas ya. Apa yang bisa kita bantu kita bantu. Pasti kan kalau kita patah